ketinggian yang menantang di pegunungan Himalaya, sebuah proyek jalan raya yang menghubungkan Lhasa di Tibet dengan Kathmandu di Nepal menjadi simbol ambisi besar yang melampaui sekadar pembangunan infrastruktur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Friendship Highway atau Jalan Persahabatan Sino-Nepal, membentang sekitar 860 km dengan rute berkelok melewati lanskap pegunungan yang dramatis dan kondisi alam yang ekstrem. Proyek ini bukan hanya soal menghubungkan dua kota, tapi juga soal mengubah peta geopolitik dan ekonomi di Asia Selatan. Secara teknis, membangun jalan di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut menghadirkan tantangan luar biasa. Tekanan udara yang rendah membuat kerja fisik menjadi berat, dan suhu yang bisa turun hingga minus puluhan derajat Celcius mengancam keselamatan pekerja dan keandalan peralatan. Longsor, gempa bumi, dan badai salju adalah risiko yang terus mengintai sepanjang jalur. Untuk mengatasi ini, teknologi konstruksi mutakhir digunakan, termasuk beton khusus yang tahan terhadap siklus pembekuan dan pencairan, serta desain jembatan dan terowongan yang mampu bertahan di medan yang tidak stabil. Meski tidak setinggi klaim 5.000 meter, beberapa titik di sepanjang jalan memang berada di ketinggian lebih dari 4.500 meter, seperti di sekitar Kerung dan perbatasan Tibet-Nepal. Salah satu pencapaian teknik yang menonjol adalah pembangunan terowongan dan jembatan raksasa di sepanjang jalur. Terowongan-terowongan ini memungkinkan jalan melintasi pegunungan tanpa harus melewati puncak yang sangat tinggi, sekaligus mengurangi risiko longsor dan kondisi cuaca buruk. Jembatan-jembatan yang dibangun dirancang agar mampu menahan getaran gempa dan beban berat, sekaligus memudahkan salju dan puing untuk mengalir tanpa merusak struktur. Titik-titik istirahat dan pos pengamatan di sepanjang jalan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk membantu pengemudi dan pekerja beradaptasi dengan kondisi iklim ekstrem, termasuk pasokan oksigen dan ruang perlindungan dari cuaca. Namun, proyek ini bukan hanya soal teknik. Jalan ini memiliki makna strategis yang sangat besar bagi China dan Nepal. Bagi China, Friendship Highway adalah alat untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Selatan dan mengurangi dominasi India di Nepal, negara yang selama ini sangat bergantung pada India untuk perdagangan dan akses ke pelabuhan. Sekitar 80% impor Nepal melewati India, dan jalan baru ini membuka jalur alternatif yang langsung menghubungkan Nepal dengan wilayah barat China. Nepal pun mulai menandatangani perjanjian perdagangan dan transit baru dengan China, serta memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan China untuk meningkatkan akses pasar. Ini menandai pergeseran geopolitik yang signifikan di kawasan. Bagi India, jalan ini dipandang sebagai ancaman strategis. Dengan sengketa perbatasan yang masih berlangsung dan konflik terbaru di Lembah Galwan pada 2020, kemampuan China untuk menggerakkan pasukan dan logistik melalui jalur ini dalam hitungan jam menjadi perhatian serius. India pun mempercepat pembangunan infrastruktur militernya di wilayah perbatasan, tapi kecepatan dan skala pembangunan China di kawasan ini masih jauh lebih besar. Kesenjangan infrastruktur ini menjadi fokus utama analisis militer dan kebijakan pertahanan India. Dari sisi ekonomi, Friendship Highway memang menjanjikan perubahan besar. Waktu tempuh antara Lhasa dan Kathmandu yang sebelumnya bisa mencapai 1 minggu dengan kendaraan biasa, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 10 hingga 12 jam jika kondisi jalan dan lalu lintas mendukung. Ini membuka peluang perdagangan yang jauh lebih besar, mempercepat arus barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah Tibet yang selama ini tertinggal dalam pembangunan. Jalan ini juga menjadi jalur penting bagi pariwisata, menghubungkan destinasi seperti Istana Potala di Lhasa dan berbagai situs budaya di Nepal. Namun, proyek ini juga membawa risiko lingkungan yang serius. Himalaya dikenal sebagai kutub ketiga karena menyimpan cadangan es terbesar setelah kutub utara dan selatan. Gletser di kawasan ini menjadi sumber air bagi 10 sistem sungai utama yang menghidupi lebih dari 1,5 miliar orang di Asia. Pembangunan jalan dan aktivitas konstruksi berpotensi mempercepat pencairan es, mengubah pola aliran sungai, dan meningkatkan risiko banjir bandang yang dapat menghancurkan ekosistem dan pemukiman di hilir. Meskipun pemerintah China mengklaim telah menerapkan langkah mitigasi seperti koridor satwa liar, penghijauan kembali, dan stabilisasi lereng, keterbatasan akses pengawasan independen membuat klaim ini sulit diverifikasi. Selain dampak lingkungan, ada juga kekhawatiran ekonomi yang mengintai Nepal. Proyek infrastruktur besar yang didanai oleh China seringkali melibatkan pinjaman besar yang berisiko menjadi jerat utang.
Kasus Sri Lanka yang harus menyewakan pelabuhan strategisnya kepada Cina selama 99 tahun setelah gagal membayar utang menjadi peringatan nyata. Nepal menyadari risiko ini dan berusaha mengelola hubungan dengan hati-hati. Namun daya tarik ekonomi dari tetangga besar seperti Cina sulit diabaikan ketika konektivitas langsung sudah terwujud. Lebih dari sekadar jalan raya, Friendship Highway adalah simbol perubahan paradigma kekuasaan di Asia Selatan.